Nah, kita terus kepada topik kita hari ini. Hari ini saya akan membawa kita belajar satu topik, yaitu gereja yang unggul. The Excellent Church. Okay? Apa itu unggul? Pengertian tentang unggul adalah unggul merupakan satu yang lebih menyerlah ataupun berprestasi. Okay? Kita terus kepada dasar Alkitab menjadi gereja yang unggul. Kita lihat di dalam Yosua 1 ayat 1 hingga 9. Mari kita baca bersama. Ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya, kita camkan ayat yang saya bold merah itu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 dan 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Camkan sekali lagi ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Sangat luar biasa. Di dalam pembacaan ini saja, kalau kita sudah memahami, menjadi satu perkara yang luar biasa, yang mengajar kita betapa besarnya Tuhan kita, betapa berkuasanya Tuhan kita. Sedikit latar belakang tentang Yosua ini. Memang teks sebelumnya memang ada juga menceritakan bahwa di mana kematian Musa dan di mana perintah yang diserahkan kepada Yosua. Latar belakang teks ini. Yosua merupakan seorang generasi penerus bagi Nabi Musa dan juga seorang yang sangat muda sewaktu diangkat menjadi seorang pemimpin. Dan ada suatu perintah yang harus dilaksanakan bahwa Yosua akan pergi di suatu tempat penyerbuan, yaitu merupakan suatu arahan dan perintah dari Allah. Yosua bertanggung jawab dan dengan sukacita melakukan perintah Tuhan. Yosua sudah membuktikan juga kepada kita, bukan hanya Tuhan berkuasa, Yosua membuktikan bahwa dia tetap unggul kalau Tuhan menyertai. Poin pertama kita, mengapa gereja unggul? Mengapa kita unggul? Mengapa kita berprestasi? Mengapa kita selalu dipandang oleh dunia di dalam ketika kita di dalam iman kita selalu dilihat oleh mata dunia? Karena yang pertama, yaitu memang pasti Tuhan yang menyertai kita. Itu yang terdapat di dalam ayat 5. Okay? Tanpa penyertaan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Tuhanlah yang berkuasa ini. Bukan siapa-siapa. Bukan bapak kita, bukan siapa. Okay? Kita unggul hari ini
Kita ada pun hari ini karena Tuhan yang menyertai. Kita lihat pribadi Yosua, bahkan dari Musa sekalipun, sudah Tuhan buktikan bahwa penyertaan Tuhan itulah yang membawa mereka kepada kejayaan. Ayat 5. Apa kata firman? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini yang sudah Tuhan janjikan, sangat luar biasa. Tuhan sendiri yang bercakap. Jadi apa lagi yang kita mau katakan? Apa lagi yang kita mau ragukan? Kalau Tuhan sudah berfirman. Jadi gereja yang unggul, kita tahu pasti bahwa Tuhan yang menyertai. Poin kedua, gereja yang unggul karena ada janji Tuhan, yaitu sebagai landasan iman. Janji Tuhan adalah landasan iman kita. Janji Tuhan adalah sesuatu yang membuat kita berjalan tanpa kita berpikir mau elak pun daripada jalan itu. Kita tidak pernah pun terfikir mau pergi ke mana-mana. Kita hanya mengikut landasan itu. Itulah janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Ia merupakan satu landasan bagi iman kita. Supaya kita percaya bila kita melihat salib itu, kita pun mampu. Ingat dengan janji Tuhan. Jangan pernah ada di antara kita yang meremehkan, merendahkan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan orang-orang ataupun umat-umat Tuhan. Kadang-kadang kita pemimpin, bila sudah kita diberi kedudukan pemimpin, kita melihat orang bawahan kita seperti tiada apa-apa bagi kita. Tetapi janji Tuhan ini adalah kepada kita semua sebenarnya. Bagi iman kita semua. Kita menuju kepada satu tujuan saja. Salib Kristus. Keselamatan melalui Yesus Kristus. Mengapa janji Tuhan adalah landasan iman? Ayat yang terdapat di dalam ayat 6, 7, dan 9. Ini yang saya beritahu kita tadi. Yaitu gereja yang unggul. Kita kena kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Apapun yang akan kita hadapi, mungkin kita tidak terpikir pun hari ini, kita tiba-tiba merasakannya pada esok kah ataupun minggu depan kah? Macam itu. Jadi jangan pernah takut dengan apapun yang akan kita hadapi. Kalau itu janji Tuhan menyertai kita, percayalah kita akan diberi kejayaan. Sebab itu, kadang-kadang firman Tuhan, saat kita mendengar firman Tuhan, saya juga pernah mendengar khotbah ini. Saat kita mendengar firman Tuhan, sekurang-kurangnya firman Tuhan itu ada menyentuh kita, ada menegur kita. Jangan balik-balik kita pergi ibadah, kalau firman Tuhan itu tidak sentuh kita, kita rasa, oh bagus. Nah, mereka yang kena kan, nah tengok. Nah, firman Tuhan tuh cakap kamu tuh, dalam hati kita. Tidak bagus, betul. Kita pergi ibadah, sebab kita mau firman itu memulihkan kita. Memulihkan keadaan kita. Sebab itu, kalau kita mendengar firman Tuhan, kalau kita pergi mendengar firman Tuhan, sekurang-kurangnya firman Tuhan itu ada menegur kita. Itu akan membangun iman kita. Percayalah. Di saat Yosua berkata dia tidak mampu pun sekalipun, kalau dia tapi dalam dia berkata itu, dia sadar juga bahwa itu adalah janji Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan mau kita yakin dan berani, supaya segala apa yang telah Tuhan perintahkan melalui hukum Taurat Nabi Musa disampaikan dan dipergunakan dengan sebaik mungkin, dan janjinya kepada kita itu diimani.
Jangan putus asa. Memang janji Tuhan kadang-kadang terlalu lama. Kalau di dalam perjanjian lama, kita melihat mereka yang menerima janji Tuhan itu kadang-kadang ada juga masa yang sangat singkat mereka menerimanya. Dan beralih kepada perjanjian baru, susah kita melihat itu sudah. Terasa cukup lama mereka yang di perjanjian baru menerima. Sebab itu banyak orang-orang yang mengkritik, banyak orang yang mengkomen. Tidak betul yang disampaikan oleh Tuhan kita itu, Yesus Kristus itu, pada masa mereka. Sebab bagi mereka sangat lama. Dan apalagi lah pada zaman kita sekarang ini, yang tidak melihat apa-apa pun, hanya bergantung dengan iman kita. Memang kita lihat Tuhan, memang kita lihat fokus kita Yesus Kristus. Adakah kamu melihatnya? Tapi kita beriman. Percayalah saudara, iman selalunya luar biasa dalam kita menyadari siapa Tuhan kita. Yang ketiga, gereja yang unggul. Gereja ini unggul karena firman Tuhan adalah kunci dan panduan bagi keberhasilan kita. Oke? Firman Tuhan adalah kunci. Kuncilah. Pintu yang terkunci, kalau ada kunci dia, memang pintu itu akan terbuka juga. Dan panduan bagi keberhasilan kita. Oke? Firman Tuhanlah yang menentukan kita. Oke? Kita lihat. Firman Tuhan adalah jantung kepada kita. Firman juga menyadarkan kita menuju kepada jalan yang benar. Oke? Firman Tuhan mengajar kita dan membawa kita menuju kepada jalan yang benar. Sangat luar biasa. Mengapa saya berkata seperti itu? Kita lihat firman ini. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke, anggaplah firman Tuhan sesuatu yang sangat berguna bagi kita. Sangat penting bagi kita. Sangat membuat sesuatu yang hidup di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan inilah kunci dan panduan keberhasilan hidup kita. Tuhanlah yang berkuasa menentukan kehidupan kita, mengatur hidup kita. Oke? Sebab itu, jangan kita pernah mengatur hidup orang sekarang ini. Boleh kita membimbing, mengajar mereka. Dan jangan sampai kita menghakimi. Oke? Tuhan tidak mau kita jadi hakim. Tuhan mau kita menjadi seorang yang menjadi berkat. Simpulan. Kita tetap unggul jika Tuhan menyertai kita. Sebab penyertaan Tuhan membuat kita kuat dan teguh di dalam iman. Oke? Kita tetap unggul karena Tuhan menyertai kita. Kita lihat perkataan kuat dan teguh. Kuat dalam kata Ibrani dia adalah hazak. Yaitu be strong ataupun disiplin. Memang banyak lagi arti yang lain. Tetapi saya coba memberitahu kita dengan secara singkat dan senang dipahami. Kuat adalah hazak dalam Ibrani. Dan merupakan satu disiplin yang harus ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Kita harus kuat. Jadikan kuat itu sebagai satu disiplin. Kalaupun satu hari nanti kita terjatuh, bangkit. Tuhan tidak pernah mengajar kita menyerah, mengalah. Orang yang menyerah dan mengalah sebab tidak ada disiplin kuat itu di dalam diri mereka. Teguh. Kata Ibrani dia adalah amas. Yaitu mempunyai fokus. Oke, teguh. Orang yang teguh adalah mereka yang mempunyai fokus. Mereka tidak bergantung kepada
fokus-fokus yang lain sudah. Mereka ada fokus mereka sendiri. Memang kita perlu mendengar pendapat daripada orang lain, tetapi ada satu fokus yang dia sendiri tanam dalam diri. Teguh. Oke, jangan tidak mau memikul tanggung jawab. Seperti Yosua, dia sudah memberikan kita satu pelajaran yang sangat baik, di mana dia juga bersyukur karena Tuhan yang berkuasa yang telah memberkati dia. Jangan takut didisiplin, apalagi kalau itu dari Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan, karena firman-Nya lah yang memberi kita hikmat untuk menuju kepada keberhasilan. Apapun yang kita hadapi melalui perubahan zaman ini, tidak akan melemahkan semangat kita melakukan pelayanan Kristus dan manfaatkan setiap kesempatan bagi merebut jiwa baru bagi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebelum kita ke aplikasi tadi, jangan kita tegang-tegang sudah. Kita sudah sampai ke aplikasi. Saya ada satu pantun penutup untuk kita. Kalau pantun ini berkenan, kita gunakanlah. Ubur-ubur ikan lele, kita unggul karena Tuhan le. Kan? Percayalah bahwa Tuhan yang telah membuat kita unggul. Aplikasinya, apa yang kita apply, apa yang kita tindakan kita setelah ini. Yang pertama, kita tetap unggul karena Tuhan Yesus menyertai kita. Dan Tuhan Yesus berkuasa dalam mengatasi apapun persoalan. Oke? Kita unggul karena Tuhan Yesus yang menyertai kita. Bukan karena ramainya pengikut kita. Bukan karena ramainya orang di dalam gereja kita. Tidak. Itu karena Tuhan. Ya. Yang kedua, menjadi pribadi yang tetap kuat dan teguh di dalam iman, maka akan terpelihara dan menikmati janji Tuhan. Kita kena kuat dan teguh di dalam iman kita, supaya kita menikmati janji Tuhan itu. Yang ketiga, jadilah pencinta firman dan pelaku firman Tuhan. Jangan pernah menyerah. Kalau sudah kita satu ketika dahulu kita sudah berjanji, Tuhan saya mau melakukan apapun yang Engkau inginkan. Walaupun naik turun saja. Itu kita proses kita. Tidak apa. Kita masih punya Tuhan. Selagi bukan Tuhan yang katakan stop. Kalau Tuhan masih katakan terus, kita teruskan. Apapun kata dunia, kita kena ada disiplin tadi, yaitu kuat dan teguh yang sudah kita tanam. Sebab kita percaya, kita punya Tuhan. Dan yang terakhir, teruslah menjadi terang dan garam, atau contoh dan teladan bagi dunia ini. Oke? Kuasai semua diri kita untuk menjadi terang dan garam dan teladan bagi dunia ini. Walaupun ya sekarang ini dunia berubah, banyak media sosial, tidak apa. Firman itu tanamkan dalam pikiran kita. Pro sedikit dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Memang kita bermedia sosial, memang kita memang kita ikut TikTok, memang kita ikut Facebook, YouTube, tetapi biarlah dalam masa yang sama kita tetap menjadi berkat. Karena kita tidak tahu dalam kita aktif di dalam media sosial yang mengajarkan tentang Tuhan, kerohanian, tanpa kita sadar akan ada jiwa-jiwa yang lihat. Mereka akan dibangun. Bahkan akan ada yang diselamatkan. Karena Tuhan Yesus Kristus telah menjadi teladan yang terbaik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebab itulah kita ini perlu jadi teladannya. Kita harus jadi pewaris yang meneruskan apa yang dia sudah
lakukan. Terbaik, terpujilah nama Tuhan Yesus. Bagi saya, Tuhan Yesus Kristus penyelamat saya dan telah memberikan saya hidup hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih, sampai sini saja firman